Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat semua, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Ta'aruf TV. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube Belajar Ta'aruf TV, silakan untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi-informasi terbaru dan terupdate dari channel Belajar Ta'aruf TV. Saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus. Insya Allah di channel ini saya banyak berbagi tentang pranikah, yang mulai dari soal percintaan, perjodohan, ya, bagaimana move on, ya, bagaimana menemukan pasangan hidup yang tepat dan seterusnya. Termasuk juga Insya Allah kita akan berbagi terkait pernikahan bagi yang udah menikah, dan juga nanti ada materi-materi atau sharing tentang pengasuhan juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu tema, ya, yang mungkin teman-teman butuhkan, ya. Temanya adalah tentang penolakan, ya. 4 jurus untuk menghadapi penolakan, ya. Nah, ketika menghadapi penolakan, ya, kira-kira apa nih yang perlu dilakukan? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, ya, khususnya cowok, ya, karena cowok yang biasanya ngajak duluan, ya. Yang wanita juga mungkin perlu tahu juga, ya, apalagi untuk wanita yang berencana, ya, mengajak ta'aruf atau ngajak laki-laki nikah duluan. Nah, gimana tuh kalau misalnya dihadapi oleh penolakan, gitu ya? Yang pertama adalah, ini yang pertama, ya, jurus yang pertama adalah sadari bahwa ditolak adalah konsekuensi ketika teman-teman mengajak seorang menikah, ya, entah itu cowok atau wanita, ya, atau cewek, ya. Jadi ketika Anda mengajak duluan, ya, melamar, ya, ngajak ta'aruf, ya, maka konsekuensinya salah satunya adalah ditolak. Nah, konsekuensi salah satunya lagi diterima, ya. Jadi ketika laki-laki ngajak wanita, pasti 2 hal ini, ya. Kalau nggak diterima, kalau nggak ditolak, gitu, ya. Jadi sadari ini dari awal sehingga ketika mendapati penolakan nggak kaget, ya. Nggak sampai lebay, gitu, ya. Yang lebay itu misalnya adalah ketika ditolak langsung trauma, ya. Udah saya ini udah ditolak sama wanita, saya nggak berani lagi buat ngajak nikah wanita, ya. Saya udah ditolak nih sama laki-laki, sama cowok, ya. Saya malu, gitu kan. Saya udah trauma buat buka hati lagi. Nah, itu biasanya kenapa? Karena ekspektasi yang tinggi di awal dengan apa? Yang tinggi di awal akan diterima. Padahal yang namanya usaha atau ikhtiar mengajak itu pasti 2 konsekuensinya. Kalau nggak diterima, kalau nggak ditolak. Nah, dengan memiliki mindset ini di awal, ya, maka insya Allah akan lebih legowo, ya, lebih ikhlas, ya, dalam menerima penolakan. Yang kedua, ya, jurus yang kedua adalah ketika ditolak, apa yang perlu dilakukan? Ya, terima dengan lapang dada, ya. Sedih boleh, ya. Kecewa silakan, ya. Sakit hati jangan, gitu, ya. Kasihan, ya, teman-temannya, ya, udah ditolak sakit hati lagi. Sakit hati itu kan merugikan diri sendiri, apalagi sampai dendam, ya, sampai marah sama orangnya, sampai kesal sama orangnya. Nggak perlu, terima aja dengan lapang dada, ya. Setiap orang kan punya hak, ya, untuk menerima dan menolak siapapun yang hadir dalam kehidupannya, ya. Jadi nggak perlu kesal, nggak perlu Anda dendam, ya, nggak perlu ada kecewa, ya, kepada orang yang menolak, ya. Jika ditolak, doakan aja kebaikan untuk orang yang menolak, gitu, ya. Jadi terima, ya, dengan lapang dada, terima dengan ikhlas. Nah, ini perlu. Wah, berat udah Agus. Nah, balik lagi ke jurus pertama. Kenapa kok berat? Karena ekspektasi tinggi bahwa melamar pasti diterima. Nah, ekspektasi seperti itu yang pada akhirnya memunculkan perasaan kecewa dalam diri. Ya, jadi yang pertama jurusnya tadi mesti paham, ya, mesti sadar dari awal. Kalau berani, ya, mengajak, ya, berani melamar, ya, maka konsekuensinya adalah mesti berani juga menerima penolakan, ya. Yang ketiga, ya, adalah doakan kebaikan. Ya, tadi kita udah bahas sedikit, ya. Jadi ketika ditolak oleh seseorang ini akan rentan sekali, teman-teman. Agak rentan, ya, dengan rasa kesal, dengan rasa sakit hati, ya, dengan rasa kecewa, ya, bahkan muncul, ya, slogan, gitu, ya. Cinta ditolak, dukun bertindak, ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai hal itu kejadian, ya. Cinta ditolak, wah, jadi dendam sama orangnya. Cinta ditolak, wah, kejar terus, gangguin orangnya. Jangan, ya, jangan, ya. Kenapa? Karena kita sesama umat manusia, ya, khususnya ini sama umat muslim, ya, tentu memiliki persaudaraan nih, ya, ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah.
Ya, artinya ketika teman-teman ngelamar seseorang, ngajak seseorang, dan lalu ditolak, maka yang nolak itu sebenarnya adalah saudara teman-teman sendiri. Ya, saudara seiman ya, khususnya ya. Maka ketika ditolak oleh saudara sendiri, ya jangan sakit hati sama saudara sendiri. Ya, tapi doakan kebaikan kepadanya. Ya, nggak perlu ada dendam, nggak perlu ada kesal, ya, marah, kecewa, dan seterusnya. Tapi doakan kebaikan untuk orangnya. Mudah-mudahan ya dengan mendoakan kebaikan untuk orangnya, energi kebaikan itu kembali lagi ke teman-teman. Ya, jadi doakan kebaikan untuk dia, balik lagi ke teman-teman kebaikannya. Jurus keempat, ya. Jurus keempat adalah ikhtiar lagi cari yang lain. Ya, jadi kalau cowok nih ditolak sama si bunga, udah bergerak cari melati. Melati nolak, bergerak lagi ya, cari mawar. Mawar nolak, bergerak lagi ya. Cari lidah buaya ya. Nama-nama bunga apa aja ya. Nah, begitu ya. Jadi jangan stuck di satu titik. Ya. Di email saya pernah ceritakan ya bagi teman-teman yang berlangganan email kita, itu saya pernah cerita kisah si Binu ya. Yang 14 kali taruhnya nggak cocok, 14 kali ditolak. Dan dia tetap berjuang dan dia tetap melangkah maju. Ya, jadi kalau teman-teman baru ditolak sekali, 2 kali, 3 kali itu masih kecil gitu ya, masih wajar gitu ya. Jadi jangan menyerah, cari lagi, ikhtiar lagi, evaluasi diri lagi, tingkatkan lagi kualitas dirinya. Ya, agar apa? Agar ketemu dengan orang dan dia tidak menemukan alasan untuk menolak teman-teman semua. Ya, atau bahkan ya dia meminta, ya mudah-mudahan saya dilamar nih oleh si fulan gitu kan. Mudah-mudahan nih fulanah mau nerima saya dan seterusnya. Ya. Jadi itu teman-teman semua 4 jurus menghadapi penolakan ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba ngelamar seseorang, yang mau coba ngajak taruh seseorang, jangan takut lagi, jangan khawatir lagi ya. Karena kita udah kasih nih 4 jurusnya nih. Mudah-mudahan jurusnya bermanfaat ya. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Punya ide, punya saran, punya usul ya, kira-kira kita mau bahas video apa aja nih yang menarik, tulis di kolom komentar. Punya masukan ya, punya saran ya, evaluasi untuk saya misalnya, tulis juga di komentar. Ya, bagi teman-teman yang belum follow ya Instagram saya @agusariwibowo_ boleh follow nanti. Dan juga saya mengingatkan sekali lagi ya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Belajar Ta'aruf TV ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman semua, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.